Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun berada, alhamdulillah, mari bersama-sama kita senantiasa menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari juga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita semuanya berharap agar amal yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semuanya berharap agar doa-doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal penting yang mesti kita perhatikan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kebersihan, kebaikan, ketulusan, keikhlasan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha tayyib la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan tidak terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang baik. Maka di hadis yang lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Tapi bagaimana mungkin doa kita, doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi, sementara makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumnya haram, ia dalam perjalanan, bekal perjalanan yang dipakai haram, pakaiannya dibeli dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu penting kita untuk memerhatikan bahwa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara hati, secara ruhiyah hendaknya kita lakukan benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara makanan pun perlu kita perhatikan. Jangan sampai apa yang kita makan, yang kita minum, pakaian yang kita pakai ini berasal dari sesuatu yang tidak baik atau haram. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pergi dari bepergian dan tiba di rumah. Di rumah itu, di dipannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati sebutir kurma. Kita bayangkan sebutir kurma di dalam rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu di rumah sendiri. Maka oleh beliau kemudian dimakannya. Ketika sedang dalam keadaan dikunyah itu, tiba-tiba baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpikir atau teringat, ini kira-kira kurmanya siapa? Tentu di rumah kurmanya sendiri. Atau bisa jadi ini kurma orang sedekah yang belum dibagikan. Terjatuh di sini. Ingat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah. Maka Nabi teringat itu, lalu kurma yang ada dalam yang sedang dikunyah itu dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada kita semua bahwa sebutir kurma pun yang kita makan hendaknya benar-benar jelas asal usulnya. Kita tahu bahwa itu jelas halal, baru kita makan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada suatu hari diberi sepotong roti oleh pembantunya. Seperti biasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau diberi oleh pembantunya itu, beliau mengira bahwa pembantunya itu memang diserai untuk menerima tanah yang disewa oleh seseorang atau sesuatu yang disewa oleh seseorang kemudian mendapatkan hasilnya, maka diterima oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu sepotong roti itu dimakan. Setelah sepotong roti itu dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pembantunya ini bercerita, "Wahai tuanku, dari manakah roti ini? Apakah engkau tahu?" "Seperti biasanya," jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. "Bukan. Itu tadi roti saya dapatkan dari seseorang yang meminta tolong kepada saya. Dia mengira bahwa saya bisa mengobati keluarganya yang sakit. Lalu saya berpura-pura untuk mengobatinya, padahal saya tidak bisa. Lalu saya diberi sepotong roti itu.
mendengar jawaban dari pembantunya itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa bahwa roti yang dimakannya itu didapatkan dengan cara yang tidak halal. Apa yang dilakukan oleh beliau? Maka dari beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, dimasukkan ke tenggorokannya, mengeluarkan sepotong roti yang sudah telanjur dimakannya itu. Betapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjaga sepotong roti pun jangan sampai yang masuk ke dalam perutnya itu berasal dari sesuatu yang tidak jelas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu hari dengan beberapa orang beriman, orang mukmin, mengadakan jual bersama, yakni menjual minyak wangi. Lalu minyak wangi itu dibawa pulang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Di rumahnya istrinya Bu Umar membantu menjualkan minyak wangi itu. Ketika ada orang lain membeli, lalu Bu Umar mengambil minyak wangi itu dari botolnya itu. Ketika membuka dan menutup botol itu, otomatis jari beliau, Bu Umar, ada terkena sedikit minyak wangi, lalu bau wangi. Eman-eman lalu diusapkan kepada jilbabnya. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab berpergian dari luar lalu masuk rumah, mendekati istrinya, merasa bahwa ada bau wangi di jilbab istrinya. Ini wangi dari mana? Dari minyak wangi itu. Itu bukan milik kita. Enggak, itu hanya sekedar membuka, menutup botol lalu kena jemari, eman-eman saya usapkan situ. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Meminta kepada istrinya untuk melepas jilbabnya itu, lalu jilbabnya itu dia dicuci oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dicuci dengan air, lalu diusap-usap dengan pasir atau apa begitu sehingga bersih, lalu dibau lagi. Ketika masih ada bau wangi, dicuci lagi sampai baunya itu hilang. Betapa Sayyidina Umar bin Khattab menjaga diri, menjaga keluarganya sampai sedemikian itu. Ini pelajaran penting bagi kita semua agar hati-hati di dalam apa yang kita ambil, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar. Di samping ulama besar, beliau juga mempunyai dagangan yang dijual ke luar kota. Pada suatu hari, Imam Abu Hanifah menyiapkan dagangan yang akan dijual oleh karyawannya ke luar kota. Dihitung, diteliti, ternyata ada satu pakaian yang sedikit cacat di dalamnya. Dia pesan kepada orang yang akan menjualkannya itu bahwa ini ada sedikit cacat dari satu pakaian ini, tolong nanti diceritakan kepada orang yang akan membelinya sehingga dia tahu. Masih bagus tapi ada sedikit cacat. Lalu dijual, ternyata habis pakaian itu. Sampai di rumah kembali, ditanya oleh Imam Abu Hanifah, bagaimana tadi dengan pakaian yang kemarin ada cacat itu, apakah sudah engkau sampaikan kepada yang beli? Lah itu Syekh, saking larisnya saya lupa. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Kalau begitu, hasil dari semuanya itu silahkan dipakai, saya tidak mau terima. Betapa Imam Abu Hanifah menjaga betul rezeki yang ia terima. Dia tidak mau kecampuran sedikit pun dari sesuatu yang tidak jelas. Mestinya dalam jual beli, kalau ada yang catat mestinya diceritakan, bukan malah ditutup-tutupi. Ini lupa, maka lupa itu dianggap oleh Imam Abu Hanifah sebagai syubhat. Beliau tidak mau menerimanya. Sahabatku dimanapun berada, ini pelajaran penting untuk kita renungkan bersama. Mari betul, satu, amal yang kita lakukan hendaknya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, apapun yang kita pakai ini hendaknya jelas-jelas, kalau bisa diusahakan betul dari sesuatu yang benar-benar halal. Jangankan yang haram, yang subhat saja hendaknya kita hindari. Semoga dengan demikian kita termasuk orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang bersih, yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.